Nah, ini yang berbeda dengan kilometer 50. Kalau kilometer 50, kalau yang ini adalah nggak tahu, ada aja orang yang ngerekam tuh peluk-pelukan Kadif Propam dengan Kapolda Metro Jaya. Urusan apa? Sehingga spekulasi, wah ini sama-sama nih terlibat di kasus kilometer 50. Kenapa? Sama ciri-cirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali kali ini kami akan mengangkat kasus yang lagi ramai ini mengenai antar tembak di intern polisi atau kasus Brigadir J. Kami coba angkat, melengkapi dan atau mempertanyakan beberapa hal yang terus terang aja sumber utama yang kami peroleh ya dari media sosial. Kalau dari media resmi nggak gitu banyak. Kenapa kami angkat? Mari kita merenung sedikit untuk kita mulai memahami dan memperoleh pelajaran lewat kasus peristiwa ini. Ada apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan Polri. Saya tidak akan bahas mubahala dan sebagainya, saya nggak akan bahas itulah ya. Kita bahas yang biasa-biasa aja, tapi yang bisa menjadi renungan untuk pembelajaran bersama. Nanti ada pertanyaan menarik yang silakan Anda jawab sendiri. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, kok sederhana kasusnya, kok jadi begitu ribet gitu. Ribet artinya setelah terbuka yang terpaksa dalam tanda petik ke publik, muncul hal-hal yang sulit diterima akal sehat. Padahal simpel kok. Ada pembunuhan Brigadir J yang katanya oleh anggota polisi juga, karena begini kan selesai kali itu. Kok jadi ribet? Nah, ribetnya berapa? Dari informasi yang berkembang, saya terus ngikutin di media dari medsosnya Kompas, Tribun dan lain sebagainya, muncul pertanyaan. Jadi TKP-nya itu di mana sebetulnya? Apakah di rumah Kadif Propam ataukah di Magelang, ataukah dalam perjalanan Magelang Jakarta? Itu yang pertama. Kami tidak bisa komentar ya, kita nunggu dengerin aja lah, daripada ya spekulasi. Boleh sih, tapi kami nggak akan sampaikan spekulasi di sini. Menarik, kembali saya katakan ribetnya ini. Padahal ada kasus-kasus lain internal di polisi yang nggak ribet tuh. Salah satu contoh di daerah lah, saya agak lupa di mana, kasus atasan di media sosial ada fotonya tuh. Atasan menendang mukul bawahan di salah satu kantor di polisi. Ramai di media, langsung putusan bla bla bla, selesai. Nggak ribet begini gitu ya. Itu contoh aja. Dan masih ada beberapa yang lain. Kalau mau dibandingkan kasus pembunuhan oleh Kolonel TNI Angkatan Darat terhadap 2 warga sipil yang sengaja dihilangkan nyawanya, juga nggak seribet ini kok. Pengadilannya jelas, ininya jelas, semuanya terbuka, dan tidak ada yang kami tidak melihat adanya indikasi ditutup-tutupi. Pengadilannya jelas, vonisnya make sense, selesai itu. Kok bisa? Ya, silakan Anda nilai sendiri lah ya. Nggak heboh, cepat, nggak ada yang aneh-aneh. Pengadilannya terbuka. Beda dengan pengadilan yang kita sebut ramai-ramai, guyonan ini, pengadilan dagelan kilometer 50. Waduh, itu mah komentar kami tetaplah. Contoh yang awal, si korban, si Brigadir J
nodong senjata, nodongkan pistol di kepala istri, masuk kamar. Aduh, susah. Mana berani. Saya sipil, tapi tahulah dunia polisi kayak apa. Dunia nggak akan mungkin bawahan berani nodong masuk. Aduh, udahlah capek. Saya silakan Anda juga mungkin sependapat dengan, tapi udahlah ini baik aneh. Kemudian yang aneh ini dimaksudkan adalah sulit diterima akal sehat. Siapa istilahnya Bung Rocky Gerung, sulit diterima akal sehat, di luar nalar sehat. Contoh, kok istri Kadif nggak pernah ditampilin ya? Ada yang mulai soal, wah dia juga digebukin kali, begini gini mukanya bengap. Mana silakan. Tuh, kenanya lagi kenapa? Berada yang nembak, nggak pernah ditampilin di publik. Dengan Glock, pistol Glock, atau pistol Glock kayak apa tuh. Tapi kata itu pistol untuk perwira tinggi lah. Tutup. Nah ini ada beberapa yang mirip persis copy paste dari pembunuhan keji atau tragedi kilometer 50. Apa yang copy paste? Jurnalis datang intimidasi, HP di ini, di itu, pokoknya nggak boleh, mirip. Kemudian ya ada jurnalis yang bandel yang sekarang diadili, ya kita nggak sebut namanya, dia merekam segala macam. Mirip kilometer 50, tiba-tiba CCTV rusak, tersambar petir. Waduh, itu petir bisa ngatur. Ternyata bohong besar, karena memang ada yang nyopot dan sekarang ketahuan, rekamannya ada. Jadi mirip-mirip banget, ya kan? Terus nggak boleh diliput sama jurnalis tadi, sama kan? Kalau kilometer 50 kan diratakan, dirobah, TKP itu nggak boleh ada, orang jualan disingkirkan. Orang katanya diratakan, jadi memang ditutupi. Kalau ada yang ditutupi, artinya ada yang nggak benar. Yang dia tahu itu kalau sampai kebuka, selesai itu. Autopsi sama, kilometer 50 autopsi. Yang bikin autopsi apa? Dokter polisi juga, yang gua ngerti lah. Dokter polisi kan dia sebagai bagian dari polisi, ya diperintahkan lo bikin, jangan begini, wah, berani ngelawan. Kenapa nggak autopsinya yang via ketiga yang netral? Sekarang baru keluarga menggugat, autopsinya dia minta TNI siap, marinir, lo. Jadi ada apa sampai ribet bener gitu ya. Kemudian jenazah dikirim, ada jenderal khusus yang datang, pesan keluarga tidak boleh dibuka. Serem amat. Masa keluarga nggak boleh ngelihat jenazah? Ada apa? Ada lagi, adik almarhum sendiri hanya cukup tanda tangan, tidak boleh hadir ngelihat jenazah waktu autopsi dan sebagainya. Ada apa lagi gitu ya. Nah ini yang berbeda dengan kilometer 50. Kalau kilometer 50, kalau yang ini adalah nggak tahu, ada aja orang yang ngerekam tuh peluk-pelukan Kadif Propam dengan Kapolda Metro Jaya. Urusan apa? Sehingga spekulasi, wah ini sama-sama nih terlibat di kasus kilometer 50. Kenapa? Sama ciri-cirinya. Ciri apa? Penyiksaannya sama, kuku dicabut, ini sama kilometer 50. Jadi orang bilang, wah jangan-jangan pelakunya sama nih, karena gerakan caranya sama. Jadi ya kok saya cuma nangkap, tapi kok ada aja yang ngerekam gitu ya. Ya boleh lah menyatakan bela sungkawa boleh, tapi apa sampai peluk-pelukan bertangis-tangisan? Kenapa yang lain nggak berpelukan, nggak bertangis? Kok khusus didatangi? Kalau tidak ada hubungan khusus, ada apa? Waduh, berita yang spekulasi macam-macam. Dia megang apa bendahara atau pegang duit. Udah, saya nggak berani komentar deh ya. Nanti repot. Nah, yang lebih sederhana, kasus penyiraman air keras oleh novel terhadap Novel Baswedan KPK juga ribet. Karena memang Novel Baswedan cerita ada ribet, tapi tidak sedahsyat ini. Itu juga ya gimana ya, yang diadilin saksi bilang bukan itu orangnya. Sekarang yang ngaku, yang kasus Novel yang ngaku polisi yang adilin, kayaknya bukan dia. Ya udahlah, ini udah mirip-mirip ya, tapi esensinya sama. Ada yang ditutupi, dan yang ditutupi itu petinggi
kayaknya paling tidak ya perwira tinggi Polri yang punya posisi yang cukup strategis. Jadi spekulasi yang berkembang juga yang saya dengar ada, wah ini mirip nih ciri-cirinya, ciri-ciri komandan pelaku yang memerintahkan atau melakukan kasus di kilometer 50. Yang mirip lagi apa? Kapolri dalam posisi susah. Saya prihatin Kapolri jadi lagi kena cuci piring. Dan saya untuk kasus ini amat sangat apresiasi Presiden Jokowi. Kalau saya baca di medsos sampai 3 kali ngomong keras betul. Beliau itu yang kita tahu ya, nggak pernah sampai marah, buka terus-terusan sampai tuntas begini. Tapi Kapolri kok ya tidak terlalu mudah gitu ya. Bentuk tim khusus sampai berapa jenderal, 3-4 jenderal dilibatkan gini-gini. Waduh, ini ada apa sama 4 jenderal? Masih juga yang dihadapi juga ya petinggi-petinggi ya kelas jenderal juga. Kita akan lihat, ini konsekuensinya berat loh. Kalau nggak dibongkar tuntas, omongannya Pak Jokowi sebagai angin berlalu, nggak digubris alias tidak dianggap. Pada yang berbicara, Pak Jokowi sebagai presiden memerintahkan Kapolri. Presiden memerintahkan Kapolri. Ini konsekuensi besar, kita lihat aja lah. Saya kembali apresiasi ke Pak Jokowi untuk ini. Kalau saja Pak Jokowi juga memerintahkan yang sama ke kasus kilometer 50 mungkin jadi lain. Tapi kenapa? Nggak tahu, saya nggak berani komentar. Anda bisa komentar sendiri lah ya. Jadi ini korbannya satu, disiksa, di ini rame, bla bla bla, presiden turun tangan. Sementara kilometer 50 korbannya 6, 2 meninggal duluan, 4 disiksa, sama penyiksanya kuku dicabut, di ini selesai. Nah yang kami prihatin, kalau di kilometer 50 itu Komnas HAM, sampai sekarang udahlah Komnas HAM jangan ngomong lah ya, malu-maluin aja. Karena yang prihatin apa? Kompolnas. Tapi saya memahami Pak Benny Mamoto, dia kan pensiunan polisi ya, susah ngomong. Jadi kalau mau disalahin jangan nyalain Pak Benny Mamoto, salahin yang nunjuk, yang ngangkat, yang dukung dia jadi ketua Kompolnas. Serba susah. Ya ini tergantung orangnya. Kalau dia orang yang punya prinsip benar-benar salah-salah, siapapun ngomong ya bisa. Tapi tidak banyak orang yang begitu, dan Pak Benny Mamoto tidak termasuk kelompok orang yang punya prinsip seperti itu. Salah sih salah, tapi ini polisi ini, gue dulu di situ, barang ya prinsipnya beda, sehingga beliau ya jadi kena korban juga, prihatin. Hanya komentar saya ya Pak Benny posisinya kayak Komnas HAM waktu kasus kilometer 50 lah. Apa ya korban juga. Tapi pertanyaannya ya kok jadi begitu ya. Nah yang terakhir adalah, saya kaget juga, saya baca di medsos, mungkin nggak lengkap barangkali, silakan diklarifikasi. Satu buser komentar, hebat komentar yang mantap Pak Ferdi Sambo, wah ini, kok tumben, tapi nggak rame nih buser RP-nya, saya nggak sebut namanya ya, wah hebat, wanita cewek lah itu, wah ngomong-ngomong, cuman dia aja, yang lain di besok rame itu, sepi. Ada yang nanya, Bang, kenapa sepi ya? Ya kakak pembina mungkin memberikan arahannya belum jelas dan bingung juga memberi arahan seperti apa. Yang satu nih, yang cewek ini, mungkin arahan atau dia dalam posisi memberi arahan, tidak perlu diberi arahan, jadi berani ngomong segala. Saya nggak tahu. Tapi kenyataannya ada seperti itu. Nah, kasus ini dengan berita yang berkembang, spekulasi, ada duit, ada ini, ada itu. Saya nggak bisa komentar banyak. Tapi yang jelas adalah, ini serius. Citra Polri selama ini paling nggak dari sejak 2014 makin lama makin kemari, makin lama makin menurun. Jadi ada suara, udah masukkan lagi di TNI. Saya bilang barangkali bagus juga. Kenapa? Kalau memang begitu balikin aja di TNI lagi. Jadi
TNI punya punya 4 ABRI, jadi bukan TNI, ABRI punya 4 angkatan. TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan polisi. Karena buat apa dananya begitu? Saya nggak tahu lah, saya bayangkan, saya prihatin, kami ya dari Tamu Ugat prihatin buat Pak Kapolri. Anda benahin hal yang luar biasa, dan Anda ngebenahin bintang-bintang yang nggak cuma di posisi dalingnya kemana-mana itu. Kalau nggak akan berani. Urusan apa Kapolda begitu? Wah, demo Kapolda pasti terlibat, pecat nih. Ya kita nonton aja lah. Tapi ini pembelajaran buat bangsa ini, dan buat Pak Jokowi juga. Ini tantangan Anda, Pak Presiden, bahwa Kapolri yang kebetulan dibawa langsung Polri yang langsung dibawa Presiden, kok seperti ini? Di dalamnya ada apa? Sehingga guyonan yang selama ini berlaku kok jadi makin jelas. Kalau Anda hilang kambing, jangan lapor polisi, nanti hilang malah jadi hilang sapi. Ini kan guyonan, ini jadi kejadian gitu. Di sisi lain gampang lah ngeceknya. Rumah di sini ini, mari kita cek. Income seorang panglima perwira tinggi polisi berapa sih maksimal dengan berapa? Apa gaya hidupnya cocok? Ini adalah apakah ini pembunuhan berencana? Apakah kejadiannya by accident? Apakah TKP-nya di kamar tidur istri Kadipropam di Jakarta, ataukah dan sebagainya. Tapi jadi ramai sekarang, keluarga pun menggunakan pengacara keluarga. Wah, di medsos bakal ramai. Kita lihat apakah ini jadi sebagai awal pintu masuk bebenah Polri abis-abisan, dan pasti banyak yang terlibat yang harus di grounded. Kenapa susah? Ya kalau di groundednya ditangkap nih, kalau dia nyanyi, dia juga ikut, dia juga digubuk lagi yang lain. Misal, oke, kalau gue ditangkap, gue diginiin, gue gini divonis macam-macam, gue nyanyi nih, bahwa ini terkait kilometer, nah kan jadi susah. Itu yang bikin susah. Jadi ini di samping susah membuka karena keterlibatan, juga kalau dibuka yang ini nyanyi mengkait-kaitkan keterlibatan dengan kasus-kasus paling nggak kilometer 50 lah, kan jadi geger total, merembet kemana-mana itu. Jadi Kapolri memang risau, dan banyak hal yang menurut saya di luar, ya bukan di luar bukan di luar kendali Kapolri, tapi ya nggak mudah lah. Kapolri kan punya keterbatasan juga. Kami dari IWOT, Pak Listio Sigit, kami ikut prihatin. Kami sendiri nggak tahu apa yang kami bisa bantu. Kami hanya menyampaikan ini pendapat kami juga coba sampaikan ke masyarakat. Silakan dikaji. Kalau ada yang keliru, tolong kami dikoreksi. Informasi kami amat terbatas, hanya dari medsos. Kenapa medsos? Yang ramai itu, kalau media mainstream yang resmi udahlah ya. Nah, ada yang bisa sama, ada yang enggak, segala macam. Tapi media medsos yang bisa diandalkan antara lain misalnya Kompas, Tribun, berapa segala macam, selama ini oke lah. Yang tidak hoax, kira-kira gitu. Mungkin itu aja. Jadi renungan, pertanyaan kita bersama, sekaligus juga keprihatinan. Tapi saya ingin menawarkan, melihat dari aspek lain. Ini peluang yang harus dimanfaatkan oleh Kapolri, oleh Bapak Presiden Jokowi, untuk membongkar habis, membenahi Polri yang selama ini sudah habis citranya, sudah nggak dipercaya lagi masyarakat, segala macam. Kalau mau demo-demo, lupainlah, galak-galaknya bukan main. Polisi yang baik masih banyak. Saya pribadi tahu persis. Tapi hukumnya kan dari 100 orang, 2-3 orang aja ngaco dengan situasi orang bersalah, semuanya bakal kena dampaknya itu. Jadi kami prihatin juga buat rekan-rekan anggota Polri yang lain yang baik banyak. Saya itu betul, ya Anda terima kosnya juga lah. Tapi insya Allah cepat ataupun lambat, kalau percaya, semua akan terbuka kok. Saya bukan orang yang senang mau biar nanti di akhirat, udahlah saya nggak komentar itu urusan, nanti urusan dunia aja lah. Mudah-mudahan terbuka nggak lama.
Ini nggak akan didiamkan kok ini. Emang kasus kilometer bom kalau udah divonis selesai? Oh belum, banyak yang janggal, itu tunggu aja. Terjadi perubahan, akan dibuka lagi. Barangkali itu lagi, terima kasih banyak. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.